Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Bibillah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat dalam buku studi hadis, integrasi dan interkoneksi dalam pengetahuan dan agama karya Prof. Marhuma dan Iva Khairul Muyasaroh. Materi yang akan saya bahas di buku tersebut itu ada di bagian pendidikan hak asasi manusia dan dalam hadis yang terdapat pada bab pendidikan sosial dan kebangsaan berbasis hadis. Tema ini yang saya pilih karena sangat relevan dengan kondisi masalah saat ini, terutama di dunia pendidikan yang masih menghadapi berbagai persoalan seperti kekerasan seksual, bullying, kekerasan fisik, hingga ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan. Ketika berbicara tentang hak asasi manusia atau HAM, banyak orang menganggap bahwa konsep tersebut berasal dari dunia barat. Tetapi kalau kita telusuri lebih jauh, nilai penghormatan terhadap manusia sebenarnya telah diajarkan dalam Islam sejak lebih dari 14 abad yang lalu melalui Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, melalui penjelasan ini saya akan menjelaskan bagaimana hadis tersebut menjadi landasan penting dalam pendidikan hak asasi manusia, serta bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sosial pada pendidikan saat ini. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan sedikit tentang identitas buku yang menjadi sumber kajian. Judul buku ini adalah Studi Hadis, Integrasi dan Interkoneksi dalam Pengetahuan dan Agama, ditulis oleh Prof. Dr. Anus Marhuma MPD dan Iva Khairatul Muyasaroh MPD, diterbitkan oleh CP Bildung pada tahun 2025. Buku ini membahas bagaimana implementasi hadis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam, mulai dari pendidikan karakter, moderasi beragama, pendidikan politik, anti korupsi, pendidikan perempuan, hingga pendidikan hak asasi manusia. Melalui pendekatan integratif ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya menjadi sumber hukum agama, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam menjawab persoalan sosial kontemporer. Konsep hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia merupakan dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, hak mendapatkan perlakuan yang adil, hak memperoleh keamanan, dan hak martabatnya. Dalam perspektif Islam, konsep HAM berangkat dari keyakinan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kedudukan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami dianugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari penjelasan ayat tersebut bahwa manusia telah dimuliakan dibandingkan banyak makhluk lainnya. Kemuliaan tersebut menjadi dasar bahwa setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati. Berbeda dengan konsep HAM modern yang lebih menekankan kebebasan individu, Islam menetapkan hak dan kewajiban secara seimbang. Artinya, seorang memiliki hak untuk dihormati, tetapi pada saat yang sama juga berkewajiban untuk menghormati hak orang lain. Prinsip keseimbangan inilah yang menjadi karakteristik utama konsep hak asasi manusia dalam Islam. Hadis tentang larangan membahayakan orang lain. Dalam buku ini dijelaskan sebuah hadis yang sangat terkenal yang artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis ini menjadi dasar muncul kaidah fikih, yaitu la dahrara wala dihrara, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kaidah ini merupakan salah satu prinsip universal dalam Islam. Jika diperhatikan, hampir seluruh bentuk pelanggaran HAM
berawal dari tindakan yang merugikan pihak lain, misalnya bullying di sekolah, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, korupsi, pencemaran nama baik, diskriminasi sosial, dan pelecehan seksual. Seluruh tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hadis karena menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, hadis ini menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang menghargai hak asasi manusia. Analisis hadis dalam konteks pendidikan. Apabila hadis ini diterapkan dalam dunia pendidikan, maka sekolah harus menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh peserta didik. Guru tidak boleh melakukan kekerasan fisik maupun verbal, peserta didik tidak boleh melakukan perundung terhadap temannya. Pihak sekolah harus menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh siswa. Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, hadis ini dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan sekolah yang berorientasi pada perlindungan hak asasi peserta didik. Misalkan melalui program sekolah ramah anak, pencegah bullying, layanan konseling, dan penguatan pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menuntun ilmu, pengetahuan, tapi juga melindungi martabat manusia. Hadis tentang persaudaraan keadilan sosial. Hadis berikutnya berbunyi, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menjaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Hadis ini mengandung nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Persaudaraan dalam Islam tidak hanya dimaknai dengan hubungan emosional, tapi juga sebagai tanggung jawab sosial. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membantu, melindungi, memperjuangkan keadilan bagi sesama. Jika dikaitkan dengan HAM, hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia berhak memperoleh perlakuan yang baik dan bebas dari penindasan. Dalam kehidupan modern, nilai ini sangat relevan untuk menghadapi peningkatannya individualisme di masyarakat. Banyak orang yang lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya solidaritas sosial. Hadis tentang pelindungan hak perempuan. Bagian ini akan membahas hadis Rasulullah SAW tentang penghormatan terhadap perempuan. Dalam khutbah wada, Rasulullah SAW mengingatkan umat Islam agar memperlakukan perempuan dengan baik karena mereka merupakan amanah dari Allah SWT. Hadis ini memiliki makna yang sangat penting. Pada masa jahiliyah, perempuan sering diperlakukan sebagai kelompok yang tidak memiliki hak. Namun Islam datang membawa perubahan besar. Islam memberikan hak pendidikan, hak memperoleh warisan, hak memiliki harta, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh perlakuan adil. Karena itu, segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan bertentangan dengan semangat ajaran Islam. Relevansi dengan kondisi Indonesia saat ini. Jika kita melihat Indonesia saat ini, masih banyak ditemukan kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan pendidikan. Data dari berbagai lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa kasus bullying masih menjadi salah satu masalah terbesar di sekolah. Selain itu, masih terdapat diskriminasi terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan HAM masih menjadi kebutuhan yang sangat penting. Nilai yang diajarkan Rasulullah SAW melalui hadis yang dapat menjadikan solusi dalam membangun budaya sekolah yang lebih manusiawi. Relevansi dengan manajemen pendidikan Islam. Sebagai mahasiswa manajemen pendidikan Islam, saya melihat bahwa materi ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Pertama, kepala sekolah harus menerapkan kepemimpinan yang adil. Kedua, sekolah harus memiliki kebijakan perlindungan peserta didik. Ketiga, guru harus menjadi teladan dan menghormati hak-hak siswa. Keempat, kurikulum perlu mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Kelima, budaya organisasi sekolah harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dengan cara tersebut, pendidikan Islam akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemanusiaan.
Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia yang kuat dan relevan sepanjang zaman. Hadis tentang larangan membahayakan orang lain menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Hadis tentang persaudaraan mengajarkan solidaritas sosial, empati, dan keadilan. Sedangkan hadis tentang penghormatan terhadap perempuan menunjukkan komitmen Islam terhadap kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak setiap individu. Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan dalam pengelolaan lembaga pendidikan agar terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, humanis, dan keadilan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa menghormati hak asasi manusia bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga bagian dari implementasi ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.